Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mari kita mulai perkuliahan kita, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang saya hormati, pada sesi kali ini kita akan bahas konsep dasar metodologi penelitian kuantitatif. Harapannya teman-teman semua setelah mempelajari sesi perkuliahan hari ini, teman-teman dapat memahami apa itu metodologi penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat mengetahui karakteristik daripada penelitian kuantitatif sehingga bisa membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua mengetahui penggunaan daripada metodologi penelitian kuantitatif. Dan berikutnya yang keempat, kita akan bahas tentang etika peneliti. Teman-teman semua, pada dasarnya manusia ini dibekali panca indera, sehingga dengan panca inderanya manusia mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan ini terbagi dua. Ada pengetahuan yang tidak perlu atau tidak perlu ada pembuktian ilmiah, atau ada pembuktian ilmiah sehingga menjadi ilmu apabila terbukti benar. Pengetahuan dapat dikatakan ilmu apabila dalam pencariannya atau penyimpulannya memenuhi persyaratan tiga ini, yaitu sistematis, artinya dalam langkah-langkah atau proses pengetahuan itu menjadi ilmu, langkahnya dapat diamati, kemudian logis. Itu misalnya ketika ada kesimpulan bahwa ada hukum gravitasi bumi, maka kita bisa lihat bahwa prosesnya itu dengan mengamati buah yang jatuh dan sesuatu yang jatuh ke bawah ke bumi semua, maka proses itu proses yang sistematis. Kemudian juga empiris, artinya dapat diamati dengan panca indera, dan rasional, masuk akal. Apabila ada pengetahuan yang tidak memenuhi tiga kriteria ini, maka tidak dikatakan ilmiah atau ilmu. Misalnya ada pengetahuan bahwa misalnya ada barang hilang, kemudian dikatakan barang itu ada yang nyuri siapa, orangnya demikian. Nah, kamu tahunya dari mana? Dari mimpi. Nah, ini nggak bisa dibuktikan secara empiris, rasional dan sistematis, maka ini tidak bisa dikatakan ilmu, gitu ya. Nah, ilmu ini berdasarkan tiga kriteria tadi, sistematis, kemudian empiris, dan rasional, maka terbagi dua. Ada ilmu alam, ada ilmu sosial. Ya, ilmu alam ini ilmu alam, ya, ilmu tentang alam. Ya, ini pembuktiannya ya dengan tiga kriteria tadi, dan tentunya berbeda dengan ilmu sosial. Nah, kalau ilmu sosial ini punya keunikan sendiri, karena objek penelitian kompleks antara satu variabel dengan variabel yang lain, antara variabel kinerja, antara variabel komitmen, misalnya kalau di manajemen pendidikan Islam ya, atau MSDM, antara variabel prestasi kerja, antara dan sebagainya. Ini sukar diamati karena sangat kompleks. Kemudian juga biasanya di ilmu sosial itu minim konsensus atau minim kesepakatan. Maka ini kriteria ilmu sosial. Dan
termasuk ilmu yang kita pelajari, manajemen dan sosial. Oke, maka biasanya ya tidak ada atau minim konsensus ya, minim kesepakatan begitu. Kemudian teman-teman tadi apa namanya, ilmu itu dikatakan ilmu apabila memenuhi kriteria ilmiah. Nah, untuk menggali ilmu itu perlu metode, cara ya, dan metode itu kita namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu teman-teman adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini ada 4 poin, ada 4 titik poin ya. Yang pertama adalah cara ilmiah, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah kegunaan. Nah, cara ilmiah tadi saya sebutkan ya, ada tiga kriteria disebut cara ilmiah. Itu adalah yang rasional, yang masuk akal ya, kemudian empiris, kemudian sistematis. Kalau pengetahuan yang enggak rasional atau enggak empiris atau enggak sistematis, maka tidak dikatakan cara ilmiah. Misalnya ketika ada orang datang ke dukun, kemudian ada orang yang kehilangan barang atau apapun, kemudian datang ke dukun. Dukunnya kemudian menjawab bahwa barang yang kamu cari itu diambil orang yang demikian. Nah, ini nggak rasional ya. Masa nggak lihat tapi tahu ya. Kemudian cara tahunya bagaimana? Tidak bisa diamati. Kemudian prosesnya bagaimana? Tidak bisa dijabarkan. Beda kalau teman-teman datangnya misalnya ke polisi, ke penyelidikan, kemudian diselidiki, ada CCTV, ada bukti-bukti lain, maka mengerucut pada tersangka tertentu. Nah, ini ilmiah. Kenapa? Karena rasional, empiris, dan sistematis. Begitu. Tadi ya ada cara ilmiah ya, cara ilmiah untuk mendapatkan data atau menggali data ya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, data ini apa teman-teman? Data itu fakta-fakta di lapangan, baik yang tertulis, terekam ya, baik berupa suara, baik berupa gambar, pokoknya fakta-fakta di lapangan ya. Nah, data ini tentu data yang valid teman-teman ya. Data yang valid itu data yang betul-betul terjadi ya. Syaratnya data itu dikatakan valid itu apabila objektif, betul-betul ada di lapangan, dan itu kalau data itu diminta jawabannya akan sama. Misalnya begini, ada tawuran pelajar ya, kemudian teman-teman tanya kepada orang atau penjual kaki lima di jalan di mana terjadinya ada tawuran. Ditanya, Pak, apakah betul tadi ada tawuran? Ya, iya, jawabannya iya. Kemudian Bapak Ibu tanya lagi kepada orang lain, jawabannya iya juga. Atau tanya kepada orang yang sama pada waktu yang lain, jawaban iya, iya. Nah, ini ketika berulang-ulang jawaban yang sama, maka dikatakan reliable. Dan apabila betul-betul jadi namanya objektif. Nah, apabila dua syarat ini reliable dan objektif, maka dikatakan valid ya, data yang valid. Begitu. Nah, kemudian tujuan daripada penelitian itu ada tujuannya menemukan, jadi hal-hal yang baru, data yang betul-betul baru, atau hanya pembuktian atau pengembangan. Kalau penemuan itu apa betul-betul penemuan baru, misalnya ada metode belajar apa, metode belajar kuantum misalnya. Kemudian kalau pembuktian itu ya hanya membuktikan, artinya data itu sudah pernah digali ya di tempat lain misalnya, kemudian dibuktikan di tempat yang lain lagi misalnya. Ini pembuktian. Misalnya apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja, ketika dibuktikan di lapangan ternyata iya gitu ya. Kalau pengembangannya mengembangkan teori sudah ada, dari misalnya metode belajar kuantum misalnya, kemudian dikembangkan lagi ya, diperdalam lagi. Nah, ini tujuannya adalah pengembangan daripada teori yang sudah ada gitu ya. Nah,
Kemudian dari kegunaan, yaitu ada yang untuk memahami, ada yang untuk memecahkan masalah, ada yang mengantisipasi. Misalnya memahami, misalnya ada sekolah sekolah yang sudah berdiri selama bertahun-tahun tapi nggak maju-maju misalnya. Nah, ini perlu diteliti dengan kegunaannya apa, mungkin memahami aja ini kira-kira masalahnya apa, akar masalahnya apa, kenapa nggak maju-maju misalnya. Atau saya pada memecahkan masalah, cari solusi gitu ya. Nah, itu kalau sudah terjadi. Kalau belum, misalnya ada sekolah maju, kemudian dia belajar bagaimana caranya biar tidak sampai ada kemerosotan, kemunduran misalnya. Nah, kemudian penelitian dilakukan untuk apa? Mengantisipasi biar tidak sampai terjadi kemunduran. Begitu ya. Jadi kegunaannya ada memahami, memecahkan, dan mengantisipasi. Gitu ya. Kemudian teman-teman semua, kita beralih ke jenis penelitian. Jenis penelitian ini dibedakan dari beberapa beberapa poin teman-teman yang kita ambil yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Yang akan kita lakukan adalah dari tujuan, kemudian dari sisi metode, kemudian dari sisi tingkat eksplanasi. Dari sisi tujuan teman-teman, penelitian itu penelitian murni ya, artinya ya penelitian ya, tujuannya neliti aja gitu, untuk mencari membuat teori, mengembangkan teori, misalnya begitu, membuktikan teori gitu ya. Atau peneliti terapan, artinya untuk diterapkan ya, penelitian sudah ada kemudian diterapkan begitu. Kemudian yang kedua metode. Metode itu ada metode survei ya, dengan mengambil suara dari partisipan misalnya, atau dengan cara misalnya eksperimen ya, melakukan percobaan gitu. Kemudian yang ketiga tingkat eksplanasi. Itu ada yang hanya deskripsi, mendeskripsikan, menggambarkan. Hasilnya ya menggambarkan aja gitu. Ada yang hasilnya itu ke membandingkan atau komparasi, membandingkan antara satu dengan yang lain, misalnya membandingkan antara kinerja guru PNS dan non PNS misalnya begitu. Kemudian membandingkan antara kinerja guru yang tersertifikasi dan yang belum, atau membandingkan antara kinerja guru yang sebelum sertifikasi dengan yang setelah sertifikasi misalnya. Itu adalah komparasi. Atau yang ketiga asosiasi, biasanya kita pakai asosiasi, menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru misalnya. Ini kan dua variabel, variabel kepemimpinan dan variabel kinerja begitu ya. Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang metode penelitian. Nah, kita akan mengerucut pada metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Filsafat ini maksudnya adalah melihat bahwa masalah sosial itu dapat diklasifikasikan antara variabel-variabel yang ada dalam masalah sosial, kemudian dapat diukur. Misalnya ada masalah kepemimpinan, ada masalah kinerja, ada masalah komitmen dan sebagainya. Nah, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Kemudian teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat karakteristiknya untuk bisa membedakan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif adalah, kalau penelitian kuantitatif itu sifatnya spesifik, ditentukan dari awal menjadi pegangan melangkah. Jadi kalau kuantitatif dari awal itu judulnya sudah kelihatan Bapak Ibu, teman-teman semua. Misalnya ada judul pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru. Ini dari awal sudah dua judul. Sementara kalau kualitatif itu sifatnya umum, fleksibel, berkembang, muncul dalam proses penelitian. Bapak Ibu
basicnya ke lapangan dulu, judulnya belum ada. Ini kalau kualitatif. Kemudian kalau kuantitatif juga itu tujuannya adalah menunjukkan hubungan antar variabel tadi asosiatif, menguji teori, generalisasi untuk nilai prediktif. Jadi tadi ya, karena misalnya judulnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru, ini kan menunjukkan hubungan antara variabel kepemimpinan dengan kinerja guru. Nah, teorinya kepemimpinan itu berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Nah, kemudian dibuktikan pada penelitian itu. Sementara kalau kualitatif itu menemukan pola interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas kompleks, dan sebagainya. Jadi kualitatif itu sekali lagi ketika Bapak Ibu masuk penelitian, ya belum punya judul, tapi lapangan penelitian dulu, begitu. Teknik pengumpulan datanya itu baik kuesioner, observasi, wawancara, nah kemudian diangkakan atau dikuantifikasi. Sementara kalau kualitatif ya kuesioner, observasi, dan wawancara, datanya data kualitatif, bukan angka. Kalau kuantitatif itu angka, nanti diangkakan maksudnya begitu. Kemudian instrumennya ada tes, ada angket, wawancara, dan sebagainya. Sementara kualitatif juga sama sebenarnya, ada apa? Sementara kualitatif ada observasi, ada wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Ya, metode tadi sebenarnya dipakai atau diulang-ulang gitu ya. Kemudian datanya data kuantitatif, data berupa angka. Nah ini Pak, wawancara ini bagaimana? Itu ada namanya teknik kuantifikasi, mengangkakan. Ya, ini kuesioner itu diangkakan. Kemudian kalau data kualitatif itu tidak berupa angka. Nah, biasanya kalau kuantitatif itu populasinya besar, kemudian diambil sampelnya saja. Sementara kalau kualitatif itu biasanya kecil, ya, menggunakan snowball sampling, berkembang selama proses penelitian. Tapi pertama 1-2 dulu ya, lama-lama nanti misalnya pertama yang ditanya kepala sekolah, berkembang menjadi wakil kepala sekolah, berkembang menjadi guru, sebagainya. Kalau kuantitatif sudah ditentukan dari awal sampelnya berapa gitu. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu analisisnya itu deduktif ya. Jadi apa namanya, dari awal ya itu sudah ada kesimpulan bahwa kepemimpinan itu berpengaruh langsung terhadap kinerja gitu ya. Sementara kalau kualitatif itu tidak bisa menyimpulkan ya, itu apa namanya, di lapangan dulu gitu ya, mencari data, mencari model gitu, nanti baru kesimpulan yang terakhir. Kemudian kalau waktu penelitian kuantitatif ini sesuai rencana 3 bulan ya 3 bulan, tapi kalau kualitatif belum tentu, selama datanya masih berkembang itu bisa lama gitu. Kemudian untuk kepercayaan terhadap hasil, kalau kuantitatif pakai uji validitas dan uji reliabilitas. Sementara kalau untuk kualitatif yaitu pengujian objektivitas dengan triangulasi data tadi ya, misalnya dengan apa namanya, triangulasi data atau triangulasi metode itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, proses penelitian kuantitatif itu caranya demikian. Yang pertama tentu Bapak Ibu menemukan masalah, misalnya masalah kinerja guru, kemudian dikaitkan dengan misalnya tadi kepemimpinan, maka judulnya adalah dari masalah kinerja, judulnya tadi dikaitkan dengan kepemimpinan, maka judulnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Kemudian setelah itu aku cari teori di buku-buku ya, di penelitian-penelitian dunia, maka muncul misalnya ternyata kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. Maka dari teori-teori itu muncul hipotesis. Begitu. Nah, kemudian dari teori-teori itu juga muncul instrumen penelitian. Kemudian dari teori-teori itu, kemudian juga kita harus tahu metodenya, bagaimana cara penelitiannya. Nah, kemudian setelah tahu, baru kita ambil data berdasarkan instrumen yang dibuat dari teori. Kemudian dari data yang diambil itu dianalisis, kemudian hasilnya disimpulkan ya. Kemudian ini untuk proses penelitian kuantitatif.
Sementara kalau kualitatif Bapak Ibu itu beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif ini dari awal sudah kelihatan masalahnya, ya. Kalau kualitatif itu belum, maka perlu ada namanya grantor dulu atau pra penelitian. Teman-teman ke lapangan penelitian dulu, misalnya ke sekolah. Ada sekolah yang maju atau ada sekolah yang mundur. Ini masalahnya apa? Teman-teman ke lapangan dulu. Setelah ke lapangan menemukan beberapa fakta, ya, beberapa fakta ini masih bercampur-campur karena tadi apa namanya, realitas sosial itu kan menurut apa namanya, filsafat post positivisme ini kan nggak bisa diklasifikasi, beda dengan kuantitatif, ya. Ini masih campur-campur A B C D bisa begini, kemudian direduksi, dikelompok-kelompokkan, ada abjad besar, abjad kecil, misalnya angka gitu, ya. Nah, kemudian diseleksi dari beberapa fakta ini, kita fokus kepada yang ini misalnya. Nah, ini fokus penelitian ini yang kita ambil, kemudian ditemukanlah fokusnya itu, dikembangkan, maka nanti kita simpulkan ini penelitian deskriptif, apa komparatif, apa asosiatif. Ini kalau kualitatif. Jadi begitu teman-teman, ya. Kalau kuantitatif dari awal masalahnya sudah jelas, kalau kualitatif belum jelas. Itu. Nah, penggunaan penelitian kuantitatif itu bagus sudah apa untuk masalah yang sudah jelas, ya. Misalnya tadi masalahnya kinerja guru, masalahnya komitmen kerja guru atau komitmen organisasi guru, misalnya kompetensi eh, profesional guru dan sebagainya, ini masalah jelas. Kemudian untuk mendapatkan informasi luas dari misalnya dari sekolah SMA se-Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui kinerjanya misalnya. Nah, ini luas tapi tidak mendalam, gitu, ya. Karena untuk mengetahui ukuran kinerja guru se-Kabupaten Pekalongan nggak mendalam sampai ke misalnya bagaimana apa namanya, cara kinerjanya sebenarnya enggak, tapi hanya untuk mengetahui ukurannya gitu. Kemudian untuk mengetahui kausalitas tadi, ya, asosiatif, pengaruh antara variabel kepemimpinan terhadap kinerja gitu. Kemudian untuk menguji hipotesis, teori sudah ada, tinggal diuji. Kemudian untuk mengetahui informasi akurat dan terukur. Kemudian untuk pembuktian teori dan produk tertentu ini cocoknya pakai kuantitatif, ya. Misalnya apa namanya, ada teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kinerja, maka ketika diteliti teman-teman semua, ya, maka ini bagusnya menggunakan kuantitatif. Sementara kalau kualitatif itu masalahnya belum jelas. Biasanya ada sekolah kok yang maju tenang, maju, ya, maju banget. Ini yang hebat apanya sih, ya? Ini berarti belum jelas masalahnya. Atau ada sekolah ini, dulu ini sekolah kok bagus, sekarang kok sekolah kok kelas banget, ya, muridnya nggak ada, kegiatannya kok lemes gitu. Nah, ini padahal dulu bagus misalnya. Nah, ini masalah belum jelas, maka ini bagusnya adalah kualitatif. Kemudian untuk makna implisit tadi, ya, lebih dalam, walaupun ini nggak luas, misalnya tadi satu sekolah tok, tapi pengen tahu lebih dalam masalahnya apa, ini pakai kualitatif. Kemudian untuk memahami interaksi sosial di antara apa namanya, partisipan tadi. Kemudian untuk memahami perasaan, nah ini juga pakai kualitatif, ya. Kemudian untuk mengembangkan teori, untuk meneliti sejarah, ini pakai kualitatif, ya. Jadi dua-duanya ada gunanya masing-masing. Sekali lagi, yang jelas kalau masalahnya sudah jelas itu bagusnya pakai kuantitatif, kalau masalahnya belum jelas bagusnya pakai kualitatif, ya. Itu teman-teman, ya, tentang metode penelitian kuantitatif dan bedanya dengan penelitian kualitatif. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dengan metode penelitian kuantitatif, bisa membedakan antara penggunaan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, yang terakhir kita bahas tentang etika penelitian, ya teman-teman, ya. Etika dimulai dari dengan Anda sebagai peneliti. Moral pribadi seorang peneliti adalah pertahanan kuat peneliti terhadap perilaku tidak etis sebelum, selama, dan setelah melakukan penelitian. Seorang peneliti memiliki peluang untuk dan harus merefleksikan tindakan penelitian dan berkonsultasi dengan hati nurani. Penelitian etis
bergantung pada integritas masing-masing peneliti dan nilai-nilainya. Tanggung jawab sebagai seorang peneliti itu ada tiga. Ada tanggung jawab ilmiah, ada tanggung jawab kemanusiaan, ada tanggung jawab sosial dan politis. Tanggung jawab ilmiah itu artinya apa? Melakukan penelitian sebaik-baik mungkin. Peneliti memiliki komitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun tanggung jawab kemanusiaan adalah peneliti melibatkan subjek penelitian, sehingga perlu mempertimbangkan cara memperlakukan subjek penelitian. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial dan politis. Penelitian diarahkan untuk berkontribusi dalam memberikan manfaat pada masyarakat yang luas. Nah, pokok-pokok penting terkait dengan etika penelitian itu ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Yang pertama tentang tindakan penelitian ilmiah. Terkait apa? Plagiarisme atau penjiplakan, penipuan, kegiatan mencuri ide dan tulisan orang lain, dan kegiatan mengembangkan data tidak sesuai fakta. Ya, bisa buat penelitian tapi hasilnya sebenarnya hanya jiplak dari penelitian orang lain, atau kemudian misalnya mencuri ide dari orang lain, atau misalnya datanya tidak dengan fakta, tidak objektif, ya. Kemudian yang kedua adalah cara memperlakukan subjek penelitian. Subjek penelitian atau partisipan penelitian ini wajib untuk menyatakan persetujuannya terlibat dalam penelitian, sehingga tidak kucing-kucingan, tidak mencuri pengetahuan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi dan peran peneliti. Tanggung jawab ilmiah tadi ya terhadap temuan dalam penelitian. Kemudian konsekuensi dalam penelitian, mengupayakan resiko seminimal mungkin pada subjek penelitian. Manfaat penelitian harus lebih besar memberikan kontribusi dibandingkan resiko yang negatif. Dan yang terakhir, independensi peneliti. Tetap menampilkan data apa adanya, meskipun dalam penelitian ada sponsornya. Bukan berarti harus mendukung sponsornya terus. Kebenaran tetap menjadi prinsip utama. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi harapannya teman-teman setelah melihat video ini memahami metode penelitian kuantitatif, memahami penggunaan metode penelitian kuantitatif dibanding penelitian kualitatif, kemudian yang ketiga memahami etika peneliti. Begitu teman-teman, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.